Puji Tuhan, kita bersyukur untuk pagi ini kembali dan sampai kita pada kitab Nehemia pasal yang ke-13. Seperti kemarin kita telah melihat di pasal yang ke-12 bagaimana mereka memperbaiki ibadah. Nehemia dipakai Tuhan untuk membenahi ibadah dari orang-orang Yahudi atau orang Israel dan mencatat semua yang ikut bekerja bersama. Ada catatan penting, ada nama-nama yang dituliskan, dicatat sebagai orang-orang yang berperan dalam pelayanan Bait Allah. Mereka ada pada waktu pentabisan tembok Yerusalem dan mereka ada sebagai pelaksana ibadah, jaminan hidup untuk para imam dan orang Lewi. Semua dicatat karena pelayanan ini dihargai oleh Allah. Pasal 13 kita melihat di tengah ibadah yang dipersiapkan, di tengah ibadah yang mulai diperbaiki, maka ada orang-orang yang mengambil keuntungan, mencari keuntungan akan pulihnya, dibenarkannya, diperbaikinya. Ada orang-orang yang mengambil keuntungan. Disebutkan di pasal 13 ayat yang keempat, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah punya hubungan erat dengan Tobia. Siapakah Tobia ini? Kalau kita mundur pada pasal yang keempat, siapakah Tobia ini? Ayat 1, pasal 4 ayat 1, ketika Sanballat mendengar kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi. Ayat 3, silakan. Tobia adalah orang Amon, dua suku yang kata firman Allah tidak boleh masuk di dalam bait Allah. Tadi kita baca adalah orang Amon dan orang Moab. Ayat yang pertama tadi ada orang Amon, ada orang Moab, sedangkan Tobia adalah orang lo baru baca, Tobia adalah orang Amon. Tapi karena dia tersangkut saudara, hubungan erat, masih keluarga dengan Imam Eliasib, maka Tobia diberi kamar oleh Imam Eliasib, dikasih kamar di bait Allah. Yang lebih parah lagi, kamar Tobia ini adalah kamar untuk penyimpanan korban-korban yang dibawa oleh orang-orang untuk disimpan. Nah, kamar ini dipergunakan untuk tempat tinggal si Tobia ini. Sehingga kalau kita perhatikan, tidak ada lagi
jemaat yang diberkati. Karena kita baca ayatnya ya. Ayat yang keempat tadi sudah kita baca. Sekali lagi, tetapi sebelum masa itu Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik rumah Allah kami dan yang punya hubungan erat dengan Tobia 5. Jadi saudara lihat bahwa kamar yang dikasih kepada Tobia ini adalah kamar penyimpanan persembahan. Hingga orang-orang Yahudi tidak lagi membawa persembahan. Akibatnya karena tidak ada orang Yahudi yang membawa persembahan, tidak ada berkat bagi rakyat, bagi orang-orang Yahudi. Mereka berhenti membawa persembahan. Dan ketika mereka berhenti membawa persembahan, berhenti juga berkatnya. Begitu marahnya Nehemia, maka ayat yang ke-6, ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem. Nehemia tidak ada di Yerusalem. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin kepada raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat oleh Imam Eliasib, karena mereka bersaudara, dan telah menyediakan sebuah bilik di pelataran Allah. Aku menjadi sangat kesal. Nehemia usir Tobia. Ada Tobia yang menghambat berkat-berkat kita. Ada Tobia yang sudah menghambat sehingga kita tidak diberkati Allah. Ada bilik-bilik yang seharusnya tempat menyimpan persembahan jemaat, karena sudah tidak ada kamar lagi, dikasih kepada Tobia. Jemaat tidak membawa persembahan, akibatnya jemaat melarat. Hidupnya menjadi begitu susah. Nehemia begitu marah. Dia ambil semua barang Tobia dan dia usir. Lalu aku suruh orang-orang Lewi mentahirkan bilik itu. Sesudah itu ayat 9, ku bawa kembali segala berkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Semua hasil ladang dibawa lagi, semua berkat-berkat Tuhan dibawa lagi. Ayat yang ke-11, lalu kukumpulkan orang-orang Lewi dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan, gandum, anggur, minyak, keperbenaran. Lalu orang-orang menjadi diberkati lagi. Jadi saudara lihat, ada penghambat-penghambat berkat. Ada Tobia yang nyelip di bilik-bilik hati kita, yang sudah menyebabkan tidak kita diberkati Allah. Kita yang tahu. Ada bilik-bilik yang milik Allah, tempat berkat itu, tempat di mana kita bisa memberkati Allah.
gak ada berkatnya. Hati-hati. Kalau kita tidak memperhatikan bilik-bilik Allah dan kita kasih kepada Tobia, kita kasih kepada apa yang kita perlukan untuk diri kita, kita tidak memberikan yang terbaik untuk Allah. Perhatikan bahwa Allah tidak ada alasan untuk memberkati kita. Maka hidup kita menjadi hidup yang susah. Nehemia tidak dapat diam. Dia ambil semua barang-barang Tobia dan dia usir keluar. Mengembalikan fungsi bilik itu sebagai tempat persembahan Allah. Tidak ada orang yang tahu apa yang ada di bilik hati kita. Tidak ada orang yang tahu apa yang tidak kita lakukan dalam hidup ini. Tapi Allah inginkan kita memperhatikan dengan kata yang seperti Injil Lukas berkata, apa yang menjadi hak Allah, bagian Allah, kembalikan kepada Allah. Injil Lukas. Satu khotbah Yesus yang berbicara tentang apa yang menjadi hak Allah, pasal 20 ayat 24. Tunjukkan kepadaku 1 dinar, gambar dan tulisan siapakah di padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Silakan 25. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Milik Allah kembalikan kepada Allah. Amin. Supaya jangan murka Allah yang kita dapatkan dalam hidup kita. Itu adalah Tobia, mengambil milik Allah untuk diri kita, menyebabkan Allah tidak memberkati kita. Apa yang jadi milik Allah, kembalikan kepada Allah. Dan Allah tagih loh, jangan bermain. Allah tagih karena kita tidak mengembalikan milik Allah. Allah tagih. Nehemia tidak bisa kompromi, dia tidak bisa diam, dia tidak bisa bilang, ya udahlah, itu kok maunya imam besar Eliasib, ya sudahlah. Oh, Yeremia tidak bisa. Dia harus melihat bangsanya kembali diberkati. Dan kalau semua itu kembali kepada tatanan yang benar, maka semuanya akan diberkati oleh Allah. Jadi jangan bermain dengan apa yang menjadi milik Allah. Supaya Allah tidak punya alasan berkata, aku tidak bisa memberkati kamu. Bagian Allah kita serahkan, maka bagian kita Allah berikan. Berkat Allah berikan, kesehatan Allah berikan, sejahtera Allah berikan. Apa yang jadi milik Allah, berikan kembali kepada Allah. Dan ini kiranya menjadi berkat bagi kita. Ketika besok kita mulai beribadah lagi, dan Tuhan berikan kepada kita kekuatan, persembahkan kekuatan kita untuk menghormati Allah. Kita diberikan sejahtera dengan keluarga, jangan
jalan dulu, beribadah dulu. Seluruh keluargamu dibawa, beribadah dulu. Itu bagian Allah. Kalau Tuhan memberkati kita dengan fasilitas hidup dalam tiap-tiap keluarga, pergunakan dulu itu untuk Tuhan. Bagian Allah bisa dituntut Allah dari kita. Jangan pikir Allah buta. Allah tidak lihat semua yang kita lakukan. Lihat, saudara. Lihat. Ini yang jadi sebab bangsa Israel tidak diberkati. Nehemia ambil semua barang Tobia dan buang semua. Aku keluarkan, aku lemparkan, kata ayat tadi. Dan aku bersihkan bilik-bilik Allah ini, supaya kembali diberkati. Ini cara Allah yang tidak bisa diganti dengan apapun. Tidak ada ayat yang bisa menggantikan tiap titik koma dari firman Allah. Apalagi kalimat-kalimat firman Allah. Titik komanya saja tidak boleh dirubah. Dan kiranya Tuhan tolong kita. Ketika semua kita bereskan, maka Allah kembali memberkati kita. Ini cara Allah. Kalau kita mau diberkati Allah,